Pernah nggak kita menyimpan tugas di laptop, tapi tiba-tiba laptopnya rusak dan semua datanya hilang? Sekarang, hal seperti itu bisa dihindari berkat cloud computing, yaitu teknologi yang memungkinkan kita menyimpan data di awan, bukan di perangkat kita sendiri. Hai, aku Eva Melia Rukmana yang kali ini akan membahas mengenai cloud computing atau dalam bahasa Indonesia disebut komputasi awan. Sederhananya, cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan kita menyimpan dan mengakses data atau aplikasi melalui internet, bukan melalui komputer atau server pribadi. Kata cloud atau awan menggambarkan jaringan internet yang luas dan saling terhubung. Jadi, semua data, aplikasi, dan sistem tersimpan di server milik penyedia layanan cloud dan kita bisa mengaksesnya dari manapun selama terhubung ke internet. Contoh dari cloud computing adalah Gmail atau Google Drive. Kita tidak perlu menginstal aplikasi khusus atau membeli server. Cukup login lewat internet, lalu bisa kirim email atau menyimpan file. Semua data kita disimpan di awan milik Google. Adapun kelebihan dan kekurangan dari cloud computing ini, kelebihannya penyimpanan besar, akses mudah, biaya rendah, kolaborasi mudah. Sedangkan kekurangannya adalah tergantung internet, keamanan data, kustomisasi terbatas. Cloud computing memiliki 3 jenis utama layanan. Yang pertama, software as a service, yaitu layanan cloud dalam bentuk aplikasi siap pakai. Contohnya Gmail, Google Docs, dan Zoom. Yang kedua, platform as a service. Layanan ini menyediakan platform bagi pengembang untuk membuat dan menjalankan aplikasi tanpa harus mengurus server. Yang ketiga, infrastruktur as a service. Layanan ini menyediakan infrastruktur seperti server, virtual, penyimpanan, jaringan, dan lainnya. Selain berdasarkan layanan, cloud juga bisa dibedakan berdasarkan siapa yang menggunakannya. Yang pertama, public cloud yang digunakan secara umum oleh masyarakat. Kedua, private cloud yang hanya digunakan oleh satu organisasi atau perusahaan kebutuhan internal. Yang ketiga, hybrid cloud, yaitu gabungan antara public dan private cloud. Misalnya, data rahasia disimpan di private cloud, sedangkan aplikasi umum dijalankan di public cloud. Yang keempat, community cloud, yang digunakan oleh kelompok organisasi yang misalnya lembaga pendidikan atau pemerintahan. Ada juga cloud storage. Cloud storage adalah salah satu layanan paling populer dari cloud computing. Dengan layanan ini, kita bisa menyimpan, mencadangkan, dan mengakses data secara online kapan saja. Contohnya Google Drive, Dropbox, OneDrive, iCloud, dan Amazon Cloud Drive. Karakteristik cloud computing menurut NIST ada 5 ciri utama layanan cloud. Yang pertama, on-demand self-service, yaitu pengguna bisa menggunakan layanan kapan saja tanpa bantuan penyedia. Yang kedua, broad network access, bisa diakses dari mana saja dan perangkat apapun. Yang ketiga, resource pooling, yaitu sumber daya dibagi secara efisien untuk banyak pengguna. Yang keempat, rapid elasticity, yaitu kapasitas bisa ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan. Yang kelima, measured service, ada sistem pengukuran penggunaan untuk menentukan biaya layanan. Nah, kalau 5 ciri ini tidak ada, maka layanan itu belum bisa disebut cloud computing. Walau sangat berguna, cloud juga punya risiko yang perlu diperhatikan, di antaranya keamanan dan privasi, kepemilikan data, ketergantungan layanan, keterbatasan hukum, dan regulasi. Cloud computing membuat dunia digital jadi lebih efisien, fleksibel, dan mudah diakses. Kita tidak perlu repot menyimpan data di flash disk atau komputer sendiri. Namun, penting untuk kita tetap memilih layanan yang aman, terpercaya, dan sesuai kebutuhan supaya data dan aktivitas kita tetap terlindungi. Sekian teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.